Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nasa Putri dari Fakultas Farmasi Unpad dengan NPM 260110180078 akan menjelaskan tentang materi manajemen supply, yaitu perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan di apotek. Apa itu metode perencanaan? Perencanaan merupakan suatu kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan, sehingga menjamin terpenuhinya kriteria yang tepat jenis, jumlah, waktu, dan juga efisien. Tujuan perencanaan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kekosongan obat, sehingga harus digunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan. Terdapat 3 metode perencanaan, yaitu ada konsumsi, epidemiologi, dan kombinasi. Pemilihan metode ini harus berdasarkan dengan anggaran yang dimiliki. Pertama, ada metode konsumsi, yaitu metode yang menggunakan analisa berdasarkan dengan data konsumsi obat sebelumnya. Digunakan rumus CT sama dengan CA dikali T ditambah SS atau safety stock dikurangi sisa stok. Kemudian yang kedua, metode epidemiologi, yaitu metode yang berdasarkan dengan pola dari perkembangan suatu penyakit baik di wilayah tertentu maupun di semua wilayah. Metode ini menggunakan rumus CT sama dengan CE dikali T ditambah SS atau safety stock dikurangi sisa stok. Kemudian yang ketiga, ada metode kombinasi, yaitu metode yang menggunakan gabungan dari metode konsumsi dengan koreksi berupa metode epidemiologi dan metode lainnya. Menggunakan rumus CE ditambah CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok, di mana rumus SS atau safety stock ini merupakan lead time per jumlah hari atau bulan dikali dengan CA. Dengan keterangan CA merupakan kebutuhan rata-rata waktu dalam bulan, T merupakan lama kebutuhan tersebut bisa berupa bulan atau tahun, dan SS adalah safety stock, dan CE merupakan perhitungan standar pengobatan. Berikut merupakan contoh perhitungan untuk penggunaan metode konsumsi. Di suatu rumah sakit dilakukan pembelian infus NaCl setiap 6 bulan sekali sebanyak 10.000 infus. Karena pabrik obat tersebut berasal dari kota yang berbeda, sehingga terdapat waktu tunggu sekitar 15 hari, sedangkan sisa stok hanya ada 1.000 infus. Harga infus tersebut adalah 12.000 per satuan. Hitunglah berapa infus yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan. Pertama, dilakukan perhitungan terlebih dahulu untuk safety stock dengan rumus lead time per jumlah hari dalam per bulan dikali dengan CA. Untuk lead time sendiri ada 15 hari atau waktu tunggunya dibagi dengan 30 hari dan dikali 10.000, di mana 10.000 ini adalah penggunaan infus dalam 6 bulan. Sehingga didapatkan safety stocknya adalah 5.000 buah. Untuk penghitungan infus yang harus dibeli dilakukan dengan cara CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. CA-nya ini merupakan penggunaan NaCl dalam 6 bulan, yaitu 10.000 dikali dengan T, yaitu 6 karena setiap 6 bulan sekali, dan ditambah dengan SS yaitu 5.000 dari perhitungan tadi dikurangi dengan sisa stok yaitu 1.000, sehingga didapatkan CT 64.000 buah, sehingga infus yang harus dibeli ada sebanyak 64.000 buah, dan anggaran yang harus dikeluarkan yaitu 64.000 buah infus dikali dengan 12.000 harga infus persatuannya, sehingga anggaran yang harus dikeluarkan adalah 768 juta. Selanjutnya,
Untuk contoh perhitungan metode epidemiologi, diceritakan salah satu rumah sakit suatu wilayah menerima pasien gigitan ular sebanyak 3 orang per bulan. Standar dari pengobatan gigitan ular tersebut adalah antibisa ular, yaitu sebanyak 2 botol untuk 1 hari selama 3 hari. Untuk asam trasinamat, yaitu 3 kali injeksi 500 mg selama 3 hari. Ketorolac injeksi 3%, yaitu 2 ampul untuk 1 hari selama 3 hari. Cefotaxime injeksi dilakukan 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Dan pembelian obat ini dilakukan 1 bulan sekali dan waktu tunggu 15 hari. Harga 1 kali pembelian standar pengobatan ular adalah 550.000. Saat ini, stok yang tersedia hanya 2 DRS. Maka berapa obat standar terapi yang perlu dibeli dan berapa anggaran yang harus dikeluarkan? Pertama-tama, kita harus menghitung terlebih dahulu untuk rata-rata standar pengobatan atau CE. Untuk antibisa ular ini digunakan 2 botol selama 3 hari, sehingga 6 botol untuk 1 pasien. Karena terdapat 3 orang per bulan, sehingga 6 botol tersebut dikalikan dengan 3 pasien. Sehingga untuk antibisa ular dibutuhkan 18 botol selama 1 bulan. Untuk asam trasinamat juga sama, 3 ampul selama 3 hari, yaitu 9 ampul. Dikalikan dengan 3 pasien, yaitu 27 ampul. Untuk ketorolac injeksi 3%, dibutuhkan 2 ampul untuk 3 hari, sehingga didapatkan 6 ampul sama 3 hari. Untuk 3 pasien didapatkan 18 ampul. Untuk cefotaxime ini 2 ampul dikalikan dengan 3 hari, sehingga 6 ampul dikali 3 pasien, yaitu sebanyak 18 ampul. Dari jumlah tersebut dirata-ratakan sehingga didapatkan rata-rata standar pengobatan atau CE ini sebanyak 20. Kemudian lakukan safety stock atau SS dengan rumus sama, yaitu lead time per jumlah hari atau bulan dikali CE. Untuk lead time-nya sendiri 15 hari per jumlah hari dalam per bulannya itu 30 hari dan dikali dengan CE-nya tadi 20, sehingga didapatkan safety stock-nya adalah 10. Sehingga dapat disimpulkan banyak obat yang harus dibeli adalah 28 dengan penggunaan rumus CE dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. CE-nya dari rata-rata standar pengobatan yaitu 20 dikali dengan T-nya 1 bulan ditambah dengan SS-nya 10 dan dikurangi sisa stok yang ada itu ada 2, sehingga CT-nya itu 28. Obat yang harus dibeli ada 28 dan anggaran yang harus dikeluarkan adalah 28 dikali 550.000, yaitu 15.400.000. Selanjutnya ada contoh perhitungan untuk metode kombinasi. Diceritakan di RSUD Sekarwangi Sukabumi, setiap tahun selalu ada pasien yang menderita DBD dengan rata-rata 150 pasien. Pengobatan standar untuk DBD ini adalah pemberian infus RL per botolnya adalah 500 cc sebanyak 20 tetes per menit selama 5 hari. Konsumsi RL ini setiap 2 bulan adalah 7.500 infus dengan waktu tunggu selama 15 hari. Sisa stok saat ini adalah sebanyak 1.000 pieces. Hitunglah berapa infus yang harus disediakan agar tidak terjadi kekosongan. Untuk contoh metode kombinasi ini menggunakan rumus C kombinasi, yaitu CA ditambah dengan CE dikali dengan T ditambah SS dikurangi sisa stok. Terlebih dahulu kita harus menghitung penggunaan RL-nya. Penggunaan RL disebutkan 20 tetes per menit. 20 tetes ini disamakan dengan 1 mili, sehingga dalam 1 menit dibutuhkan 1 mili.
dikalikan 60 menit sehingga 60 mili per jam. Dalam satu hari dibutuhkan 1440 ml. Karena sediaan per botol ada 500 ml atau 500 cc, sehingga 1440 ml ini dibagi dengan 500 ml, didapatkan 2,88 botol, atau disederhanakan menjadi 3 botol per hari. Kemudian dilakukan perhitungan RL yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 3 botol dikali 5 hari dikali 150 pasien, sehingga didapatkan RL yang dibutuhkan adalah 2250 botol RL. Untuk perhitungan safety stock, yaitu lead time per jumlah hari per bulan dikali CA ditambah CE. 15 hari per 30 hari dikali 7.500, karena penggunaan setiap bulan ada 7.500, ditambah dengan CE-nya 2.250, sehingga didapatkan SS adalah 4.875 buah. Kemudian dilakukan perhitungan C kombinasi dengan rumus CA ditambah CE dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Untuk CA-nya sendiri tadi adalah 7.500 ditambah dengan CE 2.250 dikali dengan T selama 2 bulan ditambah SS 4.875 dikurangi 1.000, sehingga banyaknya infus yang harus disediakan adalah sebanyak 23.375 buah. Selanjutnya ada metode evaluasi perencanaan. Yang pertama ada analisis FAN. Metode ini membagi ke dalam 3 jenis sesuai dengan namanya, yaitu FAN. V merupakan vital, E esensial, dan N non-esensial. Untuk vital merupakan golongan obat yang sangat penting dalam menyelamatkan nyawa manusia atau life saving, sehingga ketersediaannya harus selalu ada dibandingkan dengan obat golongan lain. Contoh obat ke dalam vital seperti vaksin tetanus, NaCl 3%, dan epinefrin. Yang kedua, untuk esensial, golongan ini merupakan golongan yang terdiri dari obat yang dapat menyembuhkan penyakit, obat yang masih bisa ditunda pemberiannya bila tidak ada, seperti obat-obatan yang efektif mengatasi rasa sakit, namun bisa untuk penyakit-penyakit yang tidak vital secara absolut. Contoh obat yang masuk ke dalam esensial adalah antibiotik, gastrointestinal, dan NSAID. Kemudian yang ketiga ada non-esensial. Obat ini merupakan yang digunakan penyakit yang dapat sembuh sendiri, hanya sebagai penunjang suatu terapi, seperti vitamin. Kemudian yang kedua ada analisis ABC. ABC ini membagi ke dalam 3 golongan, yaitu ada kelas A, B, dan C. Untuk kelas A, obat yang jumlah biayanya 70-80% untuk stok dan jumlah stoknya hanya 15%. Kemudian untuk kelas B, obat yang jumlah biayanya 15-25% untuk stok, jumlah stoknya 30%. Dan untuk kelas C, obat dengan jumlah biasa yaitu 5-15% untuk stok dan jumlah stoknya sebanyak 55%. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari analisis FAN. Kelebihan untuk analisis FAN ini dapat menggolongkan obat sesuai dengan kebutuhan terapi yang merujuk pada formularium rumah sakit. Yang kedua, dapat mengetahui pola konsumsi untuk semua jenis obat. Dan yang ketiga, dapat mengetahui prioritas pembelian obat dengan harga penjualan obat. Sedangkan kekurangannya, kemungkinan sulit dalam mendapatkan data-data obat dari setiap pasien. Kemudian, kelebihan dan kekurangan untuk analisis ABC. Yang pertama, kelebihannya dapat memberikan informasi yang tidak menguntungkan dari suatu lini produk. Kemudian,
mampu memberikan informasi biaya yang lebih akurat. Dan yang ketiga, dapat mengetahui obat yang memerlukan pengawasan lebih karena nilai investasinya. Sedangkan untuk kekurangannya, metode ini sangat kompleks dan memakan waktu yang lama serta mahal. Selain itu, dalam proses pengumpulan entry data membutuhkan sumber daya yang besar. Dan yang kedua, pengalokasian biaya praktik yang agak sulit. Selanjutnya yang kedua, yaitu pengadaan. Pengadaan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk merealisasikan dari perencanaan yang tadi. Pengadaan ini harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat, serta harga yang terjangkau dan sesuai dengan standar mutu. Pengadaan dapat dilakukan melalui yang pertama, ada pembelian. Untuk rumah sakit pemerintah, pembelian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Kedua, ada cara produksi. Instalasi farmasi rumah sakit dapat memproduksi sediaan tertentu apabila sediaan farmasi tersebut tidak ada di pasaran, lebih murah jika diproduksi sendiri, sediaan farmasi tersebut memiliki formula yang khusus, sediaan farmasi tersebut dengan kemasan yang lebih kecil atau di packing, sediaan untuk penelitian, atau sediaan farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan atau yang harus dibuat baru. Sediaan ini harus dibuat dengan memenuhi persyaratan mutu dan terbatas hanya untuk memenuhi rumah sakit tersebut. Yang ketiga, ada sumbangan atau drawing atau hibah. Instalasi farmasi harus melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap penerimaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang berasal dari sumbangan, dropping atau hibah. Dan seluruh kegiatan penerimaannya harus disertai dengan dokumen administrasi yang lengkap dan jelas. Selanjutnya, untuk prinsip pengadaan, berdasarkan dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 38 Menkes SK 5 2003 tentang pedoman umum pengadaan obat. Yang pertama, mutu obat itu harus terjamin, memenuhi kriteria, khasiat, aman, dan keabsahan obat serta mempunyai izin edar atau nomor registrasi. Yang kedua, pengadaan obat dilakukan secara efisiensi dan efektif sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, menerapkan konsepsi obat esensial generik. Dan yang keempat, pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasi atau PBF. Untuk proses pembelian dibagi menjadi 4 cara. Yang pertama, ada tanda terbuka, yaitu metode yang melibatkan berbagai sumber penyedia obat. Harga lebih murah namun memakan waktu yang lama. Kemudian yang kedua, ada tanda terbatas. Cara ini lebih singkat dan biaya lebih hemat, serta beban kerja yang lebih ringan jika dibandingkan dengan tender terbuka. Yang ketiga, ada pembelian dengan negosiasi. Cara ini digunakan apabila item obat tidak urgent dan tidak dalam jumlah banyak, serta relatif sederhana dan memakan waktu yang singkat. Pengadaan langsung dilakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan langsung kepada pemasok. Kualitas akan terjaga karena didapat langsung dari distributor atau PBF, sehingga apabila terjadi kesalahan akan mudah dalam mengurusnya. Yang ketiga, ada penyimpanan. Penyimpanan ini berperan sangat penting dalam memengaruhi kualitas obat. Tujuan dari penyimpanan ini yang pertama untuk menjamin keamanan dari kehilangan, kerusakan, kebakaran. Kedua, memelihara mutu barang dan menjaga kelangsungan persediaan. Yang ketiga, menjamin pelayanan yang cepat dan tepat. Yang keempat, mengatur aliran barang dari tempat penyimpanan ke pengguna. Dan yang terakhir, untuk memudahkan pencarian dan pengawasan masa kadaluarsa.
Buat melupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam metode penyimpanan. Yang pertama, untuk stabilitas seperti suhu, cahaya matahari. Yang kedua ada bentuk sediaan. Yang ketiga ada kelas farmakoterapi. Yang keempat ada alfabetis. Yang kelima, penyimpanan obat khusus seperti narkotika, psikotropika, OTT, dan prekursor. Kemudian yang keenam ada high alert, yaitu obat-obatan yang akan memberi resiko gawat jika salah ambil. Dan yang terakhir yaitu LASA atau look alike and sound alike. Contohnya ada captopril 25 mg dan 50 mg. Yang terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.